Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Salam. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan kita akan berdoa terlebih dahulu untuk memulai ibadah kita pada doa kita pada malam hari ini. Mari kita satukan hati. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur pada malam hari ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah ya Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan, dan untuk memanjatkan segala doa kami pada malam hari ini kepadamu ya Bapa. Tapi sebelum kami memulai ibadah kami ya Bapa, sucikan dan kuduskan setiap hati kami ya Tuhan. Layakan kami untuk memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Layakan setiap kami untuk menyampaikan segala isi hati kami pada malam hari ini ya Bapa. Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga selesai nanti ya Tuhan. Biarlah melalui ibadah ini banyak jiwa dimenangkan dan namamu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya, mari kita yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, mari kita naikkan pujian tak terbatas. Terima kasih Tuhan untuk malam yang indah ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Mari kita naikkan pujian sekali lagi. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas amen Tuhan dari samudra. Terima kasih Yesus. Kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memelihara hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, amen, karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Amen. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur.
Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita naikkan pujian Allah peduli. Haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Allah kita sangat peduli kepada kita, karena Allah kita sangat mengasihi anak-anaknya dimanapun berada. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari kita naikkan pujian ini lagi. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Amin. Allah kita mengerti, Allah yang peduli kepada setiap permasalahan, di setiap pergumulan kita. Tuhan Allah kita sangat mengerti. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Tentu kita masing-masing mempunyai kerinduan yang sama, ingin bisa bertemu dengan secara fisik, dengan bertatap muka, tetapi hal itu rasanya tidak memungkinkan untuk saat ini. Namun demikian kita akan tetap bisa bertemu, berjumpa di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, malam hari ini lewat ibadah doa ini, saya mengajak saudara menyimak baik-baik akan kebenaran firman Allah, supaya firman Allah ini bisa kita terima dan mendapat tempat di hati kita masing-masing. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa.
Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami percaya Engkau memberkati ibadah doa kami, dan firman Tuhan pun Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon berkat Tuhan atas hidup kami. Haleluya, amin. Firman Tuhan pada malam hari ini lewat ibadah doa ini, saya akan berikan tema yaitu doa mempersatukan orang kudus. Di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-18, firman Tuhan katakan, dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah saudara, dari ayat inilah kita mengambil tema doa mempersatukan orang kudus. Kita menyadari sekarang kita hidup di masa di mana kita sangat membutuhkan kerukunan, kesatuan, persatuan, baik itu dalam keluarga kita maupun di dalam gereja kita, di dalam pelayanan kita. Itulah sebabnya kita harus menjaga kesatuan ini dengan doa-doa kita. Mengapa kesatuan ini, kerukunan ini harus kita jaga dengan doa? Kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, di situ dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, kalau kita melihat di sini, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Saudara, Tuhan mau kita kuat di dalam persatuan kita. Mengapa? Karena di dalam ayat yang ke-11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita harus kuat di dalam kesatuan supaya kita dapat melawan tipu muslihat iblis. Saudara, persatuan kesatuan yang kita sudah bangun sekian lama dalam keluarga, kerukunan yang kita sudah bangun sekian lama dalam keluarga, dan juga dalam pelayanan di dalam gereja, tentu saja kita mau kerukunan kesatuan ini semakin hari semakin kuat dan tidak dapat ditipu oleh tipu muslihat daripada iblis. Kita harus kuat dalam persekutuan, dalam persatuan ini, supaya kita bisa melawan siasat muslihat, tipu daya daripada iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ketiga, firman Tuhan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ternyata kalau kita melihat kesatuan persatuan atau kerukunan ini adalah baik dan indah di mata Allah. Apa yang baik dan indah ini harus kita jaga, jangan sampai dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Kerukunan itu ibarat sebuah tempat, kesanalah Tuhan memerintahkan, menaruh, mengalirkan berkat-berkat-Nya. Kerukunan itu ibarat sebuah tempat untuk menampung berkat Tuhan. Tempat untuk menampung berkat Tuhan ini harus kita jaga dengan doa. Kalau tidak, berkat itu bisa akan tumpah kemana-mana, mengalir kemana-mana, dan akhirnya mubashir, dan tidak dapat kita nikmati. Karena tempat penampungan ini rusak. Kita tidak mau kerukunan ini menjadi rusak, supaya kerukunan ini terus menjadi tempat di mana Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya. Saudara, berkat yang tercurah dalam kehidupan kita, yang dialirkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita ini perlu juga kita jaga. Kalau tidak, saudara, berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu sudah ada di atas kepala kita, di atas kepala orang benar. Kalau kita tidak jaga dengan doa kita, bisa saja burung di udara akan memakan berkat yang sudah ada di atas kepala kita. Atau kalau kita tidak jaga dengan doa, bisa saja berkat itu akan dimakan habis oleh balang pelahap. Tentu kita tidak mau hal itu terjadi. Mari saudara, kerukunan ini harus kita jaga. Berkat-berkat Tuhan juga harus kita jaga dengan doa, supaya kita dapat mempergunakan dengan hikmat daripada Allah,
setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga itu semua menjadi berguna dan menjadi berkat juga, bukan bagi diri kita sendiri tapi juga bagi orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang selanjutnya kita melihat mengapa kerukunan itu, kesatuan itu harus kita jaga dengan doa kita. Karena kerukunan atau kesatuan itu dibutuhkan oleh semua orang kudus. Tadi saya sudah mengajak saudara membaca di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-18. Kita baca di sini sekali. Efesus pasal yang ke-6 ayat ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus supaya mereka, waktu mereka berdoa, setiap mereka berdoa dengan segala permohonan mereka, mereka harus berdoa di dalam roh dan berjaga-jaga di dalam doa dengan terus mendoakan orang-orang kudus atau segala orang kudus. Artinya saudara, di sini harus ada kerukunan supaya kita bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Apa yang harus kita doakan kepada Allah untuk orang-orang kudus, untuk orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, untuk orang-orang melayani Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gembala dan pendeta, dan juga untuk jemaat yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Apa doa apa yang kita sampaikan kepada Tuhan? Tentu saja saudara, kita akan berdoa dan saling mendoakan supaya Tuhan memberikan kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Allah penyingkapan-penyingkapan daripada kebenaran firman Allah, rahasia-rahasia kebenaran firman Allah agar disingkapkan oleh Tuhan, sehingga kita tidak ragu lagi untuk mengimani akan berkat-berkat Tuhan itu turun dalam kehidupan kita sekalipun kita hidup di masa pandemi ini. Yang kita doakan supaya Tuhan terus memberikan kita pewahyuan daripada Allah, supaya kita tetap optimis dan tidak ada keraguan dalam kehidupan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, dijadikan alat oleh Tuhan untuk memberkati orang banyak melalui ucapan-ucapan kata-kata yang berasal daripada firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kita mau, saudara, dalam setiap kehidupan kita ini akan tetap masing-masing menjaga kesatuan kita dengan doa-doa kita, supaya kita tetap dapat mendoakan satu dengan yang lain. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu bagian yang lain, saudara, kita akan melihat di dalam Yohanes pasal ke-17 ayat yang ke-20, ini ayat terakhir. Yohanes 17 ayat yang ke-20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saudara, inilah doa Tuhan Yesus kepada Bapa di surga. Kalau kita melihat apa yang didoakan oleh Tuhan Yesus, siapa yang didoakan oleh Tuhan Yesus, saudara, ayat ini mengatakan Tuhan Yesus bukan hanya berdoa untuk ke-12 murid-muridnya saja atau rasul-rasulnya saja, tapi Tuhan Yesus juga berdoa bagi mereka yang sudah diselamatkan melalui pemberitaan rasul-rasul ini. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus juga berdoa untuk kesatuan umatnya, karena Tuhan Yesus katakan, ya, biarlah mereka juga menjadi satu sama dengan kita, engkau di dalam aku dan aku dalam engkau. Nah, Tuhan Yesus mau supaya kita, ya saudara, dalam doanya ada kesatuan di sini, bersatu. Bersatu dalam apa? Ada kesatuan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Saudara, tentu saja Tuhan mau supaya ada kesatuan dalam pikiran kita, ada kesatuan di hati, dan ada kesatuan dalam tujuan. Kalau dalam keluarga, dalam sebuah rumah tangga, di situ ada kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan tujuan, pasti keluarga itu akan mengalami damai sejahtera Allah. Tentu saja kesatuan dalam hal-hal yang positif sesuai dengan firman Allah. Di dalam pelayanan kita, di dalam gereja, kalau di sana ada kesatuan hati, kesatuan pikiran, kesatuan tujuan, pasti juga gereja akan berkembang. Jangan pernah katakan, oh
kan gereja tidak akan mungkin berkembang karena ada pandemi ini. Saudara, selama ada kesatuan, selama ada doa, gereja itu pasti akan maju. Bahkan jangan pernah berpikir, mana mungkin gereja diberkati. Ada masalah di sana. Ada banyak masalah di sana. Saudara, sebesar apapun masalah itu, kalau ada kerukunan kesatuan, kita akan bisa atasi bersama-sama. Begitu juga dengan keluarga. Masalah besar, masalah kecil seringkali ada lewat dalam keluarga kita. Tetapi kalau kita tetap menjaga kerukunan kita, sehati, sepikir, satu tujuan, saya yakin saudara, masalah itu tidak akan dapat menggoncangkan keluarga kita. Bahkan kalaupun ada masalah, dapat kita atasi dengan baik, dan akhirnya kita bersama-sama mengatakan bahwa masalah itu hanya sebuah ujian. Saudara, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan melalui ibadah doa ini. Mari kita akan tetap menjaga kesatuan kita, kerukunan kita dengan doa. Supaya apa saudara? Supaya tidak mudah dihancurkan oleh iblis. Supaya suatu yang indah ini, suatu yang baik ini tetap saudara bisa kita pertahankan, dan akhirnya saudara, kesatuan ini akan sebagai sebuah wadah di mana Tuhan akan mengalirkan berkatnya. Tentu saja kita mau berkat Tuhan itu tetap tertampung melalui kerukunan hidup kita satu dengan yang lain, baik di gereja maupun dalam rumah tangga kita. Dan kita tahu juga saudara bahwa Tuhan Yesus juga berdoa untuk kesatuan umatnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan melalui ibadah doa ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan tolong kami semua untuk melakukan apa yang sudah kami dengar bersama-sama, menjaga akan kerukunan ini Tuhan, supaya tetap kami mendapat berkat kemenangan daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Akan masuk ke dalam pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita akan berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami Amen. yang menonton video ini. Amin. Tuhan. Dan kami bersyukur karena kami masih bisa doa online pada hari ini. Amin. Bantu mereka yang kesusahan dan kami agar mereka tetap sehat Amin. selamanya dan bebas dari pandemi. Amin. Tolong ya Tuhan, bantu kami dan teman-teman sekolah minggu. Amin. Tuhan Yesus. Semoga ya Tuhan, tolong agar vaksin corona cepat datang ke Indonesia. Amin. Ya Tuhan, sekian saja menyembah Engkau pada hari ini. Ya Tuhan, haleluya, amin. Amin. Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, karena pada hari ini kami bisa berdoa bersama-sama walaupun secara online ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus. Ya Bapa, pasti kami mengetahui kalau sekarang ini Indonesia sedang dilanda oleh virus COVID-19 yang sekarang banyak orang yang menderita di rumah sakit karena diakibatkan oleh virus COVID-19 ini ya Bapak. Amin. Ya Tuhan, tolong ya Tuhan Yesus, berkatilah para medis juga ya Tuhan, agar para medis dapat menemukan vaksin yang tepat ya Tuhan bagi bangsa Indonesia ini dan seluruh dunia ya Bapak, agar kami dapat terlepas dari virus COVID-19 ini yang dapat membawa banyak orang, yang dapat membawa banyak orang yang menderita di rumah sakit ya Bapak. Amin. Ya Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan Yesus, Engkau jamah ya Tuhan Yesus, Engkau kuatkan para orang-orang yang sedang menderita harus menjalankan kuarantin karena COVID-19 ini ya Bapak, agar kami semua dapat menjalankan aktivitas lagi kembali ya Bapak. Tolong ya Bapak, Engkau selalu lindungilah bangsa Indonesia ini ya Bapak, agar dapat terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapak. Nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup, Amin. Allah yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami sampai Amin. dengan malam hari ini, Amin. yang masih terus memberkati kami dengan segala kemurahan dan pemeliharaan Amin. daripada Tuhan Tuhan. Yesus. Tuhan, malam hari ini kami berdoa membawa gembala kami Tuhan, Ibu Amin, Petrus Yesus. Sutiasi, beserta dengan wakil gembala kami, Bapak Pendeta Rahmat, beserta dengan keluarga mereka Tuhan. Amin. Yesus. Seluruh majelis Tuhan yang terlibat di dalam gereja GSDA Fajar Baru Amin. Yesus. dan seluruh jemaat Fajar Baru. Ya Tuhan Yesus. Tuhan, berilah kepada mereka kekuatan dan Amin. kesehatan Tuhan Tuhan. Yesus. Hikmat, marifat daripada Tuhan. Berikan kepada mereka Tuhan hati yang sungguh-sungguh Tuhan, Amin. sehingga mereka Tuhan Yesus boleh bekerja dengan baik Tuhan, bersama-sama dengan seluruh jemaat Fajar Baru Amin. di gereja GSDA Fajar Baru ini Tuhan Yesus. Amin. Yesus. Tuhan, kami memberkati gembala kami dengan kesehatan dan panjang umur. Amin. Berkati seluruh keluarga besar mereka Tuhan, Amin. dijauhkan dari segala mara bahaya Tuhan, Amin. jauhkan dari segala penyakit Tuhan Yesus. Amin. Orang-orang yang tidak senang dengan mereka Tuhan, Tuhan melindungi mereka dan menjauhkan dari segala malapetaka Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kepada mereka kesatuan di antara keluarga mereka Tuhan. Amin. Tuhan memberikan kepada mereka kedamaian, kebahagiaan, dan sukacita yang penuh Tuhan bagi mereka semua. Amin. Kami berdoa Tuhan, kiranya kedua gembala kami ini Tuhan selalu dalam naungan kemurahan daripada Tuhan. Seluruh isi keluarga mereka Tuhan, berkati mereka semuanya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh hamba Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Bapa. Berikan kekuatan, ketabahan, keimanan yang sungguh lagi Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati Tuhan, membawa jiwa-jiwa Tuhan Amin. untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka sedang ada di pelosok Tuhan, berikan kepada mereka sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Berdoa Tuhan saat ini Tuhan buat masa di negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Ya Bapa. Berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami Tuhan, seluruh jajaran menteri Tuhan, dan pejabat-pejabat Tuhan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Ya Bapa. Berikan kepada mereka kesatuan hati Tuhan, Amin. sehingga mereka boleh Tuhan bekerja sama Tuhan satu dengan yang lain, Amin. dan membawa negara kami, bangsa Indonesia kami keluar dari krisis yang melanda Tuhan Ya, Yesus. Bapak. Ekonomi kami dipulihkan Tuhan. Ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan vaksin COVID-19 ini boleh segera ditemukan dan dapat disuntikan kepada seluruh warga negara Indonesia, sehingga kami boleh beribadah kembali Tuhan seperti semula Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Allah yang maha pengasih, Kau Allah yang maha penyayang, Kau Allah maha pemurah Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan, belas kasihanilah bangsa negara kami ini Tuhan. Amin. Percaya Tuhan, pemulihan terjadi. Amin. Percaya Tuhan, pemeliharaanmu terjadi buat bangsa negara Amin. kami. Ekonomi kami dipulihkan. Saat kami berdoa Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia segera keluar dari krisis yang melanda Tuhan. Amin. Dan kami boleh bersama-sama kembali Tuhan beribadah di gereja kami Tuhan. Kami boleh bertemu Tuhan satu dengan yang lain dengan jemaat Fajar Baru Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Fajar Baru dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Kau menaungi mereka Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Amin. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak saudara sekarang kembali berdoa bersama-sama. Kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, mari kita praktekkan bersama-sama. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu bahwa Tuhan akan menolong kami dalam situasi seperti ini. Kerukunan kami dalam keluarga kami tetap terjaga. Tolong bagi setiap keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami rindu ada damai sejahtera Tuhan dalam keluarga kami. Kami ingin menikmati berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Kami ingin mensyukuri segala berkat karunia yang Kau berikan bagi kami. Itulah sebabnya kami terus menerima, merindukan arahan-arahan daripada kebenaran firman Allah. Supaya kami dapat melakukan perintah Allah dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Sehingga tersingkaplah pewahyuan rahasia kerajaan Allah. Dan kami tidak meragukan lagi akan kasih Tuhan, tidak meragukan lagi akan berkat Tuhan, tidak meragukan lagi akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau lah ya Tuhan, Allah yang menyembuhkan kami, Allah yang memberi kami kemenangan, Allah yang sudah menyelamatkan kami. Engkau adalah Allah yang hidup, yang memberkati kami. Inilah iman doa kami untuk keluarga kami masing-masing. Tolong untuk sementara ini kami tidak bisa tatap muka berjumpa di gereja dalam ibadah sebagaimana biasa kami lakukan. Kami mau ya Tuhan, Engkau menolong kami agar kami tetap menyatukan hati kami dalam doa-doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan kami tetap utuh dalam kesatuan Allah. Kami mau tetap terlindungi, terjaga oleh kasih Tuhan. Berkati kesehatan kami Tuhan, berkati keluarga kami, dan berkati usaha kami Tuhan. Jemaat Fajar Baru Tuhan, Engkau melawat, Engkau memberkati, Engkau menolong, Engkau memberikan kemenangan. Hanya Tuhanlah yang dapat melakukan itu. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, karunia Allah berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami, atas keluarga kerajaan Allah, yaitu gereja Fajar Baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membawa doa kami yakin Tuhan sudah mengabulkan, dan kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.